Pemirsa, petugas lapas kelas 2A Banda Aceh menggagalkan penyelundupan narkoba yang dimasukkan dalam kemasan mie instan. Paket sabu yang akan diselundupkan ke dalam lapas seberat lebih dari 700 gram. Penemuan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 700 gram ini berawal saat petugas memeriksa titipan tamu untuk narapidana. Bingkisan untuk narapidana yang dititipkan ke petugas lapas berupa beberapa bungkus mie instan dalam gelas, roti, dan jeruk. Saat dibongkar, ternyata kemasan mie instan diisi narkoba jenis sabu. Petugas langsung menelusuri kepada siapa paket narkoba ini akan dikirimkan. Setelah terlacak, petugas langsung memanggil 3 narapidana berinisial A, F, dan L. Untuk mengelabui petugas, narkoba dimasukkan ke kemasan mie instan, roti, dan rokok. Meminta tolong kepada petugas untuk menitipkan titipan barang-barang yang isinya super mie dengan jeruk, dan ada kue kering, ada rokok. Jadi diterima dengan petugas, terus dilakukan pemeriksaan. Ternyata di dalamnya itu ditemukan barang berbentuk narkoba jenis sabu, ya. Menurut taksiran, kalau misalkan sabu lebih kurang sekitar antara 1 on atau setengah on lah gitu. Ketiga narapidana yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus narkoba kini diperiksa petugas reserse narkoba Polresta Banda Aceh. Selain membawa tersangka, petugas juga menyita 4 unit handphone yang digunakan napi untuk berkomunikasi. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Setelah 2 minggu lari ke dalam hutan dan berpindah-pindah, seorang dukun penarik uang gaib sekaligus pelaku penculikan dan pemerkosaan anak dibekuk oleh tim Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Tebo Ilir. Dalam pelariannya, pelaku berulang kali menyetubuhi kedua korban. Tersangka Indrajit dan istrinya, Yanti Nuriati, ditangkap tim Sultan Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Tebo Ilir di dalam pondok yang dibuat pelaku di dalam hutan. Selain pelaku dan istrinya, polisi juga berhasil menyelamatkan kedua korban, TM dan RA, yang telah diculik selama lebih dari 2 minggu. Penculikan berawal dari iming-iming pelaku menjanjikan kepada orang tua korban akan menarik uang di bank gaib. Pelaku meminta satu korban untuk ikut jalani ritual. Tetapi karena ritual pertama tidak berhasil, pelaku kembali merayu orang tua korban agar membawa anaknya ke dalam pondoknya untuk melakukan ritual kembali. Merasa takut lantaran ritualnya tidak berhasil, pelaku Indrajit dan istrinya membawa kabur kedua korban lari ke dalam hutan sejak Kamis 29 Oktober lalu. Dalam pelariannya, pelaku Indrajit melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi kedua korban yang masih di bawah umur berulang kali. Dari hasil pengejaran kita berhasil ditangkap dan tersangka dari hasil pemeriksaan menyampaikan telah mencabuli saudari TM sebanyak 20 kali dan saudara RA sebanyak 12 kali. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penculikan dengan iming-iming uang sudah bergabung bersama kami Kanit PPA Polres Tebo, Ibda RP Ritonga. Selamat sore Pak Ritonga. Selamat sore Mbak Ani. Pak Ritonga, setelah 2 minggu pelarian, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Boleh Anda ceritakan seperti apa kronologis penangkapan? Baik, terima kasih Mbak. Berawal dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 bahwasanya telah terjadi tindak pidana penculikan terhadap 2 orang korban. Kemudian penyidik Polres Tebo melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan olah TKP.
dari hasil penyelidikan tersebut didapat informasi keberadaan tersangka di dalam kawasan hutan Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, tim Sultan Polres Tebo bersama Polsek Tebo Ilir berhasil mengamankan kedua tersangka. Dan pada saat dilakukan penangkapan di TKP tersebut juga kita menemukan 2 orang korban yang dibawa ataupun yang dipilih oleh Apa yang ada di kepala orang tuanya hingga membiarkan anaknya dibawa oleh tersangka? Baik, dikarenakan keadaan ekonomi berawal dari hasil daripada keterangan si tersangka untuk membujuk rayu daripada orang tua korban dengan menghasilkan uang dari bank gaib. Oke. Artinya ada unsur kelalaian atau dalam tanda kutip ada upaya jual beli anak dalam hal tersebut? Pada saat itu orang tua korban tidak mengetahui bahwasanya anaknya dibawa atau dipilih oleh si tersangka. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk informasi Anda. Ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang tidak mudah percaya untuk membiarkan buah hatinya dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Kita ke informasi berikutnya. 815 jiwa masih bertahan di posko pengungsian Gunung Merapi yang tersebar di 9 titik di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Salah satu pengungsi bersiap melahirkan di pengungsian jika aktivitas Merapi tetap tinggi. Winarti 43 tahun warga desa Kedingar bersiap menunggu hari kelahiran anaknya. Kehamilannya kini sudah berusia 9 bulan. Dirinya siap jika terpaksa melahirkan dan merawat sang anak di lokasi pengungsian. Perkiraan kelahiran calon bayi yakni 26 November besok. Secepatnya aja pulang, aman. Saya melahirkan mau di sini atau di rumah, sehat anak saya, juga saya, Pak. Petugas kesehatan selama 24 jam memeriksa secara berkala kesehatan Winarti. Winarti sehat, bayinya juga sehat, tensinya bagus. Untuk perkiraan persalinannya tanggal 26 besok, tanggal 26 November. Tadi sudah saya beri penjelasan tentang tanda-tanda kalau mau melahirkan dan apa yang harus dilakukan jika tanda-tanda itu sudah muncul. Hingga kini total sebanyak 815 jiwa masih bertahan di posko pengungsian yang tersebar di 9 titik pengungsian di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.